Nah kita buat jaga-jaga supaya kalau bisa mengarah terburuk kejadian ya. Jadi paling enggak makamnya sudah disiapkan ya. Yes. Oke, buat tim pemakaman siapin ya. Nah, bicara Oke, guys. COVID, Depok ini kan salah satu zona merah, ya kan? Bagaimana sih menurut Pak Adi dulu nih? Ketika warga kita ada yang terpapar COVID, sikap kita yang baik tuh menurut Pak Adi harusnya seperti apa? Seperti layaknya warga negara yang baik pun kalau misalnya emang ada kejadian kita terpapar COVID sebaiknya emang laporan ke RT RW ya, karena dengan dari RT RW bisa berlanjut lagi ke dinas terkait, dalam hal ini Oke. kesehatan, dalam hal ini lebih kecil lagi ya, lingkupnya adalah puskesmas. Oke. Karena dari situ mungkin dari mereka ada kepanitiaan yang emang akan melacak siapa-siapa orang yang terdekat dengan kita. Dengan begitu kan dia bisa lebih mengawasi sehingga nggak meluas. Iya. Nah, kalau misalnya udah ketika kita tahu seseorang udah melapor dan RT juga tahu, kita semua masyarakat tahu, ya insya Allah kita kan juga ngebantu. Karena dia nggak bisa ke pasar, karena dia nggak bisa itu, ya kita kasih makan Ya. gitu. Cuman emang sebaiknya dia lapor sih dan Iya. isolasi mandiri. Memang secara prosedur kita harus seperti itu. Yes. Tapi secara image atau daripada privasi tetangga kita tersebut yang terpapar, ini kan kadang kayak orang merasa terhina. Orang yang terdampak COVID ini kayak orang terhina, kayak orang terzolimi, yang mereka secara mental, psikologinya pasti akan menjadi kayak terpencil gitu loh. Aku rasa udah enggak ya. Semoga dari masing-masing kita atau siapapun nanti yang lihat video ini, kalau misalnya emang ada teman yang terpapar, ya toh juga itu udah kejadian. Teman terdekat kita mungkin ada, atau enggak saudara kita mungkin juga ada. Kan kita nggak mungkin menganggap itu sebuah aib, menganggap itu sebuah hal yang harus dijauhi. Betul. Tapi ada beberapa orang yang memang itu menganggap itu adalah aib. Ya mungkin harus dikasih tahu ke orang itu bahwa ini nggak aib loh, teman-teman kita udah punya loh. Lu aja sendiri bisa kena COVID. Bisa kena COVID. positif, ya. Iya, bagaimana lu bersikap menentukan bagaimana lu ingin disikapi oleh warga yang lain nantinya. Baik. Kenapa dari Pak Adi sendiri, contoh misalkan saya yang terpapar Pak, Ya. saya sebelahnya Pak Adi. Ya. Informasi yang saya sampaikan itu dari kantor saya misalkan, saya Ya. habis rapid, habis swab Ya, test. ya, ya. Nah saya udah dinyatakan positif corona. Nah saya sampaikan kepada tetangga saya yang terdekat, Ya, contoh ya. saya sebelahnya Pak Adi, Ya, saya ya. panggil Pak Adi, Ya. atau saya WhatsApp atau saya telepon Pak Ya, Adi, ya. saya terpapar COVID. Ya. Nah, kenapa sih nggak Pak Adi dulu menyikapinya dengan cara, oke, lu tetap di-announce ke sayanya bahwa lu harus karantina dan nanti semua kelengkapan gua yang support. Ya, ya. Kenapa nggak poin itu dulu yang dijalankan? Kenapa tiba-tiba langsung harus lapor RT, RW dan sebagainya? Ya itu tadi, karena dengan begitu kita lebih dimonitor kan gitu loh. Oke. Nah, kalau misalnya aku rasa pilihan isolasi mandiri itu pilihan kita bukan ya, apa emang harus dibawa ke rumah sakit pada akhirnya. Pilihan kan. Iya. Kalau misalnya pilihan ya dengan begitu kita lebih kayak mengawasi warga sekitar lah, bahwa memang itu kan juga harus tercatat kan. Kalau aku bilang, daripada sendirian cuma tetangga doang yang tahu, kalau misalnya emang ada apa-apa kan kita juga laporan dari mereka. Oke. Kita akan lapor ke mereka masalah pemakaman dan segala macem, kan harus dilakukan protokol COVID kan. Oke, jadi langsung ke pemakaman ya. Jadi artinya orang ini akan meninggal. Seandainya emang dia meninggal kan akan lari ke situ. Tapi kalau misalnya sembuh kan nggak masalah kan. Jadi lebih kepada operasional prosedur ya yang sudah Iya. dibuat. Sebab kalau misalnya kalau udah sembuh pasti nggak masalah. Oke. Nah kita buat jaga-jaga supaya kalau misalnya mengarah terburuk kejadian ya. Jadi paling enggak makamnya sudah disiapkan ya. Yes. Oke, buat tim pemakaman siapin ya. Nah, buat Pak Ojak, menyikapi COVID ini Pak, bagaimana menurut Pak Ojak jika warga kita ada yang terpapar Pak? Ajak kopi bareng. Ya, intinya sih sebenarnya kalau untuk masalah COVID ini adalah kejujuran. Kejujuran. Ya, baik itu warga kita ya atau keluarga kita harus jujur. Oke. Dalam artian begini, kalau kita jujur, ya benar prosedur yang kita jalankan itu adalah melapor. Tapi intinya kita tahu itu kita terpapar atau terkena corona, itu kan pasti kan karena dari pemeriksaan. Oke. Nah kita sudah tahu diri kita, ya kan? Sebisa mungkin, ya kan? Khususnya nih bagi kita nih yang ini jujur, kita bilang ke
grup khususnya bahwa keluarga saya atau saya terpapar COVID-19. COVID-19 Oke. dan saya akan melakukan isolasi mandiri. Oke. Karena yang setahu saya sekarang ini adalah kita memang karena penuh rumah sakit, kita diwajibkan isolasi mandiri di rumah. Ya, toh kalau otomatis kan dengan dilaporkan ke grup, insya Allah kejadian yang pernah ada di kita. Ya, ini memang bukan perumahan di perumahan Besar. kita, Oh, tapi adanya di RT kita. Oke. Ya, pada saat itu kita dapat laporan ada warga RT 01 ini Yang terpapar Oke. dan memang sudah dibawa ke Wisma Atlet pada saat itu. Oke. Langsung dibawa ke Wisma Atlet. Ya, memang itu dulu itu memang kan dia sudah terdeteksi oleh puskesmas atau rumah sakit atau pemerintah dan dia dijemput. Dari kelurahan sini. Saya kurang tahu, tapi yang pasti itu dijemput dibawa langsung ke Wisma Atlet. Oke, oleh Satgas COVID langsung dibawa ke Betul. atlet. Nah, cuman karena kejadiannya ini di luar perumahan kita, Oke. ya itu RT dan RW mensupport dan pihak kelurahan itu mensupport. Ya, khususnya vitaminnya dan lain-lainnya. Logistiknya disupport. Oke. Ya, karena kebetulan yang ada di situ adalah seorang nenek-nenek dan 2 anak kecil. Oke. Nah, kalau bagaimana kejadian ini terjadi di warga kita perumahan PDS? Ya benar kata Bang Adi tadi, ya kan? Kita akan mensupport. Bagaimanapun kita akan patungan atau urunan untuk mensupport mereka agar tidak Keluar rumah. keluar rumah. Kenapa? Ya kan? Karena penularannya ini berdasarkan aktivitas sang penderita. Nah, kalau memang 14 hari mereka normal, itu kita nggak perlu, yang setahu saya itu tidak perlu lapor lagi ke puskesmas atau swab pulang, Oke. karena udah otomatis mereka sembuh, insya Allah. Oke. Jadi menurut Pak Ojak lebih baiknya ya sesuai prosedur yaitu Betul. dilaporkan ke RT RW. Ya, yang pasti yang ini jujur, Jujur. jangan dari, diumpetin. dari si Penderita. penderitanya. Ya. Oke, karena saya merasa saya pribadi, Pak, ini pengalaman pribadi ya. Ya. Saya pernah waktu sebulan ke 2 bulan lalu ya dari kantor saya coba rapid ternyata hasilnya reaktif. Nah dari reaktif itu saya pribadi reaktif awal ya, tapi udah lama Pak. Udah lama. Sekarang sudah negatif. Maksudnya bukan positif waktu itu, tapi baru rapid, tapi udah hasilnya reaktif. Nah pada saat itu saya pribadi pun langsung isolasi pribadi. Padahal waktu schedule swab saya itu 2 hari setelah saya dinyatakan reaktif. Nah di situ saya udah beli vitamin coba, tapi saya belum bicara sama tetangga, sama terutama tim Kerja. Iya tim keamanan atau tim Di VDS. di VDS lah yang bisa dituakan lah katakan. Nah di situ saya berusaha untuk merahasiakan dulu karena saya belum tahu fix positif atau tidak. Setelah saya hasil swab keluar itu kan saya negatif ternyata kan. Nah dari situ baru saya berusaha untuk cerita sama tetangga saya sama warga VDS yang memang mungkin tahu ya case-nya saya waktu dari reaktif sampai saya keluar rumah tuh harus selalu pakai Saya nggak tahu. masker. Oh nggak tahu ya. Nggak tahu. Kita cukup jauh sih Pak Idi. Jadi Saya jarak cuek antara orangnya. Blok A sama Blok O itu harus naik Gojek kurang lebih 2 kilo ya. Nah di situ akhirnya kita mencoba untuk bagaimana caranya si korban ini tetap diarahkan kepada RT RW setempat agar sesuai Prosedur mereka COVID, ya. iya. Oke, harapan Pak Adi nih setelah COVID-19 ini selesai, saat ini kan vaksinasi sudah mulai didistribusikan. Yes. Kemarin lusa Pak Jokowi dan beberapa artis yang sudah divaksinasi lebih dahulu, terus pelan-pelan nakesnya lama-lama ke masyarakat. Yeah, Nah, yeah. harapannya apa Pak di tahun ini vaksinasi sudah didistribusikan ke masyarakat? Ya, Harapan tentu kedepannya saja akan cepat pulih ya karena beberapa teman-teman yang lain seperti Pak Rojak yang lain juga kan akhirnya berdampak juga kan Pak Rojak kan. Betul. Nah makanya semoga biar cepat kelar biar kita sembari kembali sama-sama bekerja. Amin. Gitu Pak Rojak. Ya paling harapan kita semua sama supaya kita tetap terus bekerja Ya, dan betul. Jadi memang harapan kita termasuk saya pribadi pun salah satu orang yang berdampak dari COVID ini.